Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejagat raya ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Cow Visual di sini. Nah, teman-teman, kali ini aku akan menjawab 5 pertanyaan karena ini benar-benar banyak banget pertanyaan tentang masih di TikTok Shop ya, teman-teman. Jadi, aku akan menjawab pertanyaan ini yang belum aku jawab di kolom komentar, karena aku bingung banget mana yang harus aku jawab. Jadinya aku jawabnya pakai video aja, jadi langsung 5 pertanyaan dalam satu video ini. Jadi buat teman-teman yang kemarin tuh ada pertanyaannya masuk di pertanyaan ini, kalian bisa simak ya untuk jawabannya. Aku udah jawab di pertanyaan 5 ini, menjawab 5 dari pertanyaan yang kalian tanyakan di video aku yang sebelumnya ya. Tapi kalau teman-teman itu belum nonton video-video yang sebelumnya, kalian boleh ya kan nonton video sebelumnya. Jadi scroll aja ke bawah atau bisa klik link yang ada di kanan sini. Oke, jangan lupa sebelum aku mulai langsung klik subscribe, like, share, dan komen di video ini kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang masih membingungkan dan lain-lain. Seperti biasa, kalau misalnya aku udah ada jawabannya, aku akan bikinkan videonya ataupun langsung aku akan merespon dengan memberikan jawaban yang aku ketahui gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya belum aku ketahui, jadi ya nanti aku akan pending dulu, sama seperti PR gitu ya guys. Jadi kalau belum tahu ya aku cari tahu dulu kayak gitu. Oke ya. Nah, aku akan jawab dari pertanyaan yang pertama, yaitu Kak, pesanannya kan nggak sesuai, terus mau mengembalikan kayak mana gitu ya. Nah, untuk pengembalian produk ini sebelumnya aku udah bikin videonya di video sebelumnya ya guys. Kalian harus lihat dulu. Ada beberapa ketentuan untuk mengembalikan produk yang memang tidak sesuai dengan pesanan kalian. Perlu dipahami ya, sebelum kalian membeli di TikTok Shop, kalian wajib banget melihat review dari content creator. Abis itu lihat lagi di deskripsinya dan juga lihat review yang sudah pernah beli. Jadi pelanggan-pelanggan yang sudah beli itu kalian lihat dulu reviewnya seperti apa sih produknya. Kalau yang misalnya aku beli yang ini kayak gitu ya. Dan supaya tidak ada pengembalian seperti ini, perlu di note juga buat teman-teman yang mau mengembalikan, itu biasanya produk yang bisa dikembalikan itu adalah produk COD atau cash on delivery ya. Kalau kalian bayarnya di rumah itu baru bisa dikembalikan. Tapi kalau kalian itu belinya kayak transfer atau via Dana dan lain-lainnya, itu kemungkinan kecil untuk bisa dikembalikan apabila produknya sudah nyampe walaupun tidak sesuai dengan pesanan gitu ya. Kemungkinan kecil, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa aja di refund gitu atau untuk dikembalikan. Tapi nanti kalian itu bisa kemana untuk menghubunginya? Kalian bisa langsung ke hubungi sellernya. Jadi silakan kalian hubungi langsung sellernya. Kalau memang belum ada jawaban, kalian bisa email ke TikTok Shop. Kalian kunjungi aja akunnya TikTok Shop. Jadi nanti akun TikTok Shop yang ada di TikTok ya, bener-bener tiktokshop.id gitu ada, kalian cari sendiri. Nanti aku akan kasih linknya di sini ya. Namanya aja di sini. Oke, untuk yang nomor 2 semoga bisa dipahami. Untuk yang nomor 1, lanjut ke nomor 2 ya. Kalau udah pengajuan pengembalian uang tapi nggak ada respon atau nggak ada disetujui atau ditolak sama penjualnya. Nah, ini sama seperti menyambung dari case yang pertama ya. Kalian itu bisa mengembalikan uang, berarti ini belum dapat barangnya ya. Jadi ini belum dapat barangnya. Kalian tuh harus bener-bener jeli banget ya guys. Kalau kalian jangan belinya tuh kayak asal main gitu loh. Maksudnya kalian asal check out aja, tidak mementingkan sellernya. Karena kalau misalnya kalian check out tuh berarti barangnya itu kan masuk ke pesanan kalian ya. Terus kalau misalnya nih kalian kembalikan karena mungkin uangnya mau dipakai atau nggak jadi beli karena uangnya mau dipakai apa kayak gitu, itu menurut aku nggak etis ya guys. Soalnya kalian udah masukin ke pesanan kayak gitu ya. Jadi kasihan kalau misalnya ada orang yang mau beli dengan produk yang kalian ingin beli itu dengan produk yang sama itu, dia nggak dapat gitu loh. Jadinya kasihan banget kalau misalnya temen yang lain bener-bener pengen beli tapi kalian udah check out, tapi kalian pengembalian dengan alasan yang tidak tepat mungkin ya. Kecuali memang alasannya
tepat ya, kayak misalnya apa gitu, pokoknya bener-bener harus kasih alasan yang tepat kenapa uang kalian harus dikembalikan, padahal kalian sendiri yang melakukan check out dari pesanan tersebut, kayak gitu ya. Jadi pinter-pinterlah dalam membeli online shop ya. Kalau kalian mau beli silahkan langsung check out ya, dipikir-pikir dulu sebelum check out gitu ya. Yang ketiga Kak, aku mau tanya dong, aku udah CO tapi nggak ada notifnya. Nah, ini sering banget pertanyaannya muncul, sudah CO, sudah bayar dan nggak ada notifnya. Sabar ya teman-teman, notifnya itu mungkin kalau misalnya kalian itu check outnya pada malam hari, bisa saja sistemnya itu belum terbaca, atau bisa jadi nanti besoknya ketika jam kerja itu baru kayak ada notif gitu. Jadi bersabar aja. Kalau misalnya kalian sudah CO terus kalian sudah bayar, itu kalau memang sudah, nanti akan sistemnya terbaca dan kalian pasti akan dikirimkan produknya sesuai dengan alamat yang kalian masukkan di situ. Jadi bersabar aja, jadi nggak langsung ya. Misalnya nih kalau malam hari gitu, biasanya ada juga kan sistemnya juga lagi error. Kalau misalnya lagi event, apalagi puncak event gitu, biasanya karena semua banyak banget yang check out, bisa aja itu error sistem kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya udah berhasil dan nggak ada notifnya, ditunggu aja sampai 1 hari. Kalau misalnya nggak 1 hari, nggak muncul juga, kalian bisa langsung di call centernya aja di bagian TikTok Shop kayak gitu ya. Nah, untuk nomor 4, kalau udah minta sampel gratis terus habis itu udah 5 lebih dari 3 hari nggak direspon kayak gitu ya sama sellernya. Nah, ini juga untuk minta sampel ini ya teman-teman, memang untuk di sistem TikTok gitu ya, kalau misalnya kalian udah minta 5, itu batasnya emang limitnya 5 ya. Setahu aku itu limitnya untuk minta sampel itu 5. Walaupun nanti cepat atau tidaknya si seller meng-ACC kalian untuk mendapatkan sampelnya atau tidak, itu kembali lagi ke sellernya. Dan aku juga tidak bisa untuk bagaimana caranya kalau misalnya belum dijawab itu tetap kembali ke sellernya. Jadi nggak bisa, walaupun lama ya tetap harus menunggu gitu ya. Menunggu kalau misalnya itu belum di ACC, walaupun kalian mau ambil lagi misalnya sampel yang lain, tetap nggak bisa guys. Jadi menunggu kalau misalnya itu ditolak, kelimanya itu baru bisa apply lagi kayak gitu ya. Itu setahu aku. Tapi kalau teman-teman itu punya pengalaman berbeda kayak aku, boleh loh kalian sharing dan komen di bawah untuk bantu pertanyaan dari teman-teman yang udah ada kayak gitu ya. Nah, lanjut ke nomor 5 Kak, aku mau tanya, kalau kita bukan seller tapi mau affiliate bisa nggak? Terus upload produknya di mana? Nah, ini perlu dipahami juga ya teman-teman. Kalau misalnya kalian itu menjadi affiliator atau content creator, itu jadi satu ya. Affiliate dan content creator itu saling berkaitan. Karena kenapa? Kalau misalnya content creator itu adalah produksi konten ya teman-teman. Nah, produksi konten ini dimana dia akan berkesinambungan dengan affiliator ini. Kalau misalnya kalian suka bikin konten, otomatis kalian bisa mengajukan affiliate ini dengan beberapa syarat dan ketentuannya yang sudah aku tentukan. Bukan aku yang menentukan ya, sudah aku bikin videonya sebelumnya. Kalian bisa scroll kembali syarat-syarat dan ketentuan apa saja yang bisa menjadi affiliator di TikTok kayak gitu ya. Nah, terus gimana terus tadi bisa jualan atau enggak? Bisa. Kalau misalnya kalian mau jadi affiliator bisa. Kalian nggak perlu upload produk untuk menjadi affiliator. Itu benar-benar nggak perlu. Kalian cukup tambahkan aja keranjangnya. Jangan lupa kalian menjadi affiliator itu harus daftar di web dari TikTok Seller Center. Aku udah jelaskan sebelumnya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa scroll lagi video-video aku sebelumnya, karena aku udah membuat tutorial bagaimana caranya untuk daftar di TikTok sebagai affiliator. Oke ya, semoga ini menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Terus ada juga nih komen yang lucu banget, katanya banyak ngomongnya, gimana kalau aku nggak menjelaskan, terus aku ngomongnya pakai bahasa apa dong guys? Jadi kalau memang aku ngomong mulu ya karena emang harus dijelaskan. Kalau nggak ngomong, terus aku gimana, pakai bahasa isyarat gitu ya? Itu lucu sih, itu komennya lucu banget. Tapi oke, nggak apa-apa, masukan tetap aku terima, dan
aku sebagai masukan dan warna-warni yang ada di komentar-komentar aku. Nggak apa-apa, kalian boleh bebas banget untuk komentar, silakan, tapi ya tetap nanti aku akan menyaring lagi gitu ya. Thank you semuanya, semoga informasi ini bermanfaat. Kalaupun masih ada pertanyaan yang belum mungkin aku jawab, kalian boleh banget komentar di bawah. See you next my video. Thank you for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.